Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Salam harmoni. Selamat pagi adik-adik, selamat mengikuti kegiatan pembekalan KKN tematik pada hari ini. Bu Indah akan menyajikan materi terkait bidang ekonomi dan wirausaha. Mohon izin untuk share screen. Baik. Pertama-tama Bu Indah ucapkan selamat ya kepada adik-adik sudah masuk kepada tahap KKN, di mana nanti adik-adik sudah mulai belajar untuk menjadi dewasa, belajar untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh di kampus untuk diterapkan kepada masyarakat. Nah, foto yang Bu Indah share ini adalah foto dari kegiatan KKN di Desa Antap ya. Di Desa Antap di Kabupaten Tabanan sekitar tahun 2022, di mana mereka baru saja menyelesaikan kegiatan pelatihan. Nah, adapun materi yang Bu Indah akan sampaikan adalah pertama tentang manfaat KKN tematik, yang kedua tentang contoh pelaksanaan KKN tematik bidang ekonomi dan wirausaha, yang ketiga adalah terkait penilaian. Manfaat KKN tematik adalah mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar mengenai keterlibatan langsung dengan desa, kemudian menemukan, mengenali, menganalisis potensi dan masalah yang ada di desa, serta belajar mendiskusikannya untuk mencari solusi pemecahan masalah yang ada di desa. Tentu saja dengan menggunakan penerapan IPTEK khusus di bidang ekonomi dan wirausaha, karena adik-adik ini akan terjun untuk belajar menerapkan ilmu-ilmu di bidang ekonomi dan wirausaha. Sedangkan bagi masyarakat akan memperoleh pembaharuan pemikiran, tenaga, dan iptek dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan ekonomi desa dan kewirausahaan. Nanti saling belajar, mereka akan memberi adik-adik pengalaman, dan mereka juga belajar terkait iptek. Karena terkadang masyarakat di desa itu masih awam terhadap iptek. Nah, apa saja kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan untuk terkait bidang ekonomi dan wirausaha? Bu Indah punya beberapa contoh, saya punya beberapa contoh. Nah, ini adalah contoh kegiatan KKN di desa Wonogiri. Nah, di desa Wonogiri tahun 2019 masih ada tanggalnya itu ya. Nah, di Desa Wonogiri, adik-adik KKN ini terdiri dari 15 orang, kalau tidak salah pada waktu itu terdiri dari mahasiswa bidang PKK, S1 PKK, kemudian mahasiswa bidang bahasa Inggris, mahasiswa bidang informatika, kemudian mahasiswa manajemen dan akuntansi. Di desa ini adik-adik di bidang ekonomi mereka membuat pelatihan membuat laporan keuangan homestay. Jadi mereka melatih pemilik homestay yang bernama Pak Kade Atta ini ya untuk membuat laporan keuangan harian, jurnal harian, kemudian membuat laporan rugi laba, membuat neraca. Jadi dilatih sampai mereka benar-benar bisa membuat laporan keuangan terpisah dari keuangan pribadinya, ya. Karena seperti yang kita tahu, kelemahan wirausaha di desa itu adalah campur aduk nih keuangan dapurnya dengan keuangan usahanya. Dari kegiatan KKN bidang ekonomi dan wirausaha ini, Pak Kade Atta sangat berterima kasih karena beliau mulai merasakan manfaatnya. Ya, beliau mulai merasakan, oh ternyata profit dari usaha homestay saya sekian loh. Ya, ternyata setelah dipisahkan keuangan antara
keuangan pribadi dan keuangan homestay ternyata baru kelihatan ini laporan rugi labanya jelas kelihatan. Oh, untungnya sekian, ruginya sekian. Nah, itu untuk yang di bidang akuntansi. Nah, kemudian adik-adik yang di bidang manajemen mengajarkan bagaimana promosi secara online. Nanti saya sampaikan setelah slide berikutnya. Nah, ini adik-adik bidang PKK ya, untuk mensupport bidang ekonomi dan wirausaha, adik-adik PKK ini membantu mengajar bagaimana membuat art towel istilahnya ya, membuat bentuk jantung, bentuk angsa, bentuk apa namanya cinta ya. Nah, ini didekorasi bagaimana membuat homestay di desa itu dari rumah biasa, kamar biasa menjadi lebih indah. Nah, ini contohnya, adik-adik bisa lihat di sini. Ini bednya itu adalah spray bed biasa dengan spray dulunya ya, sebelum buat latihan ini mereka Hello Kitty, ini spraynya Hello Kitty gitu ya. Nah, kemudian kami melatih spraynya kami pinjam dulu dari Edutel, Education Hotel Undiksa. Towelnya kami pinjam dulu dari Education Hotel Undiksa. Termasuk juga ininya, apa namanya, bed covernya. Sehingga kami melatih, oh ternyata cantik sekali jadinya setelah dibuatkan art towel. Sehingga dengan demikian akan menarik jumlah wisatawan datang ke desa Wonogiri. Kalau jumlah wisatawannya meningkat, maka perekonomian di desa Wonogiri atau di desa lainnya bisa meningkat. Nah, ini sebenarnya adalah kontribusi kecil dari bagaimana adik-adik mahasiswa bisa menularkan ya ilmu-ilmu, skill-skill yang ada di diri kita kepada masyarakat ya. Terlihat sederhana tetapi sangat bermanfaat. Kemudian kalau kita lihat ini dicontoh adik-adik KKN ada yang membuat apa namanya video promosi desa wisata. Nah, secara ekonomi video promosi ini sangat membantu perekonomian desa adik-adik ya. Karena apa? Banyak kunjungan wisatawan yang ada di desa ya. Ada juga yang membuat website ya. Kalau website menurut adik-adik, waduh mahal Bu, biaya installnya atau biaya apa namanya ya, biaya beli softwarenya atau biaya apapun namanya. Nah, ini bisa dirubah dengan menggunakan platform-platform yang gratis. Ya, adik-adik bisa membantu promosi usaha apapun ya, tidak hanya desa, misalnya promosi usaha kerupuk di desa dengan Instagram. Misalnya membuat video promosi usaha tenun di desa dengan TikTok misalnya, ya, atau dengan membuat video promosi yang lebih serius ya dengan YouTube. Nah, kontribusi aktif seperti ini tentu saja tidak harus orang informatika yang mengerjakannya ya. Adik-adik bidang manajemen itu kan sudah belajar bisnis digital. Nah, udah belajar bagaimana membuat promosi secara online ya, sehingga bisa apa namanya menjangkau pasar yang lebih luas, menjangkau audiens secara lebih menasional gitu ya. Nah, adik-adik di bidang akuntansi bisa juga belajar bagaimana mengajarkan bagaimana ibu-ibu PKK atau ibu-ibu yang pengusaha UMKM itu belajar manajemen keuangan misalnya ya. Nah, ini ada contoh kegiatan lain lagi yaitu bersih-bersih di desa misalnya, Kenapa bersih-bersih di desa ini termasuk bidang ekonomi dan wirausaha? Karena dengan menjaga kebersihan banyak pengunjung misalnya datang ke pantai di desa apa misalnya. Atau banyak
banyak wisatawan yang datang berkunjung ke desa. Atau lebih sederhananya warung mereka menjadi lebih bersih, suasana kampung menjadi lebih bersih sehingga banyak yang berbelanja ke warung tersebut. Ya, jadi secara tidak langsung menjaga kebersihan bersama-sama masyarakat desa, ya. Biasanya ini dilakukan bersama-sama masyarakat desa di hari Jumat misalnya atau hari Sabtu, ya. Ini akan meningkatkan perekonomian di desa tersebut. Kemudian contoh kegiatan lain adalah dengan melakukan pelatihan di bidang ekonomi dan wirausaha. Topik apapun itu. Contoh sederhana adalah topik terkait dengan aset manajemen misalnya. Atau contoh bidang manajemen adalah pelatihan kepemimpinan atau pelatihan SDM. Ya, tergantung. Kalau adik-adik merasa mampu untuk bisa menyajikan materi, adik-adik bisa berkumpul, membuat materi, belajar presentasi, public speaking, adik-adik bisa melakukannya seperti adik-adik di desa Antap. Kalau adik-adik merasa, aduh saya masih belum mampu nih gitu ya, boleh nih nanti Bu Indah yang isi. Adik-adik kumpulkan masyarakat, menyampaikan topiknya, nanti kami yang mengisi dari pihak Undiksa. Yang jelas adalah materi yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat itu adalah materi yang terkait dengan masyarakat di desa tersebut. Agar apa? Agar bermanfaat terhadap desa tersebut. Adik-adik juga jangan menyamakan gitu materinya. Karena apa? Permasalahan setiap desa tentu berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. Jadi diusahakan disesuaikan dengan permasalahan yang ada, lalu dibuat pelatihannya. Topik apapun itu. Ya, yang jelas di bidang ekonomi dan wirausaha. Boleh pelatihan digital marketing, boleh pelatihan membuat video, boleh membuat pelatihan terkait dengan akuntansi misalnya, ya. Nah, contoh kegiatan yang lain yang bisa dilakukan adalah dengan adik-adik misalnya ini melakukan crowdfunding gitu ya, ngumpulin baju bekas, ngumpulin sumbangan-sumbangan, disampaikan kepada masyarakat yang kurang mampu, misalnya kepada manula atau masyarakat yang benar-benar di bawah garis kemiskinan. Baik, kita akan lanjutkan. Untuk masalah pembimbingan, adik-adik nanti sebelum melakukan program kerja, karena waktunya sangat singkat itu ya, adik-adik harus melakukan pembimbing dengan guru pembimbing atau dosen pembimbing, kemudian untuk melakukan penyusunan proposal, kemudian penyusunan laporan. Ya, pertama adalah melakukan observasi dulu, kemudian membuat proker atau proposal atau program kerja. Nah, membuat program kerja ini dibimbing oleh dosen pembimbing, konsultasi dengan desa, kepala desa atau sekretaris desa. Nanti dari sana, dari proposal tersebut baru melakukan implementasi. Ya, setelah pada saat implementasi jangan lupa adik-adik membuat dokumentasi kegiatan, foto-foto, laporan, baik laporan individu maupun laporan kegiatan. Ya, jangan lupa nanti pada saat setelah melakukan kegiatan adik-adik mengupload kegiatan tersebut di sistem KKN. Ya, nanti adik-adik berkoordinasi dengan dosen pembimbing untuk mengecek nanti laporan-laporan tersebut, ya. Nah, bagaimana penilaiannya? Penilaiannya adalah dimulai dari awal proposal sampai dengan kegiatan gitu ya. Bagaimana program kerjanya, bagaimana isi kegiatannya, bagaimana implementasi kegiatannya, bagaimana sikapnya, bagaimana kualitas laporan. Nanti ada ujiannya adik-adik ya. Pada saat penyajian ujian,
adik-adik please cek dulu presentasinya kepada dosen pembimbing. Jangan nanti nggak rapi ya, kurang bagus penulisannya. Nanti dosen pembimbing akan ngasih feedback, oh kurang ini dek, kurang itu gitu ya. Nanti dengan diperiksa dengan lebih baik, dengan dibuat dengan lebih baik, maka harapannya laporan akan menjadi lebih rapi dan lebih nilainya bagus dibandingkan yang tidak diperiksa ya. Kemudian pada saat laporan, nanti pada saat presentasi, penilaian, tim penguji akan memberikan nilai yang lebih bagus kalau adik-adik sudah berkoordinasi dengan dosen pendamping. Kemudian jangan lupa pada saat nanti adik-adik KKN itu menjaga kedisiplinan, kepatuhan, sikap sopan santun, partisipasi dalam kegiatan dan kerjasama dalam tim. Ya, pada saat adik-adik melakukan pelatihan di bidang ekonomi, di bidang bisnis digital, di bidang promosi itu perlu kerjasama adik-adik. Ya, kerjasama di bidang bagaimana adik-adik nanti memformulasikan kegiatan agar kegiatannya bagus, agar kegiatannya lancar, gitu ya adik-adik ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan pembekalan di bidang ekonomi dan kewirausahaan ini. Intinya adalah adik-adik itu berbagi keterampilan, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman di bidang ekonomi dan kewirausahaan. Banyak hal, tidak hanya tentang promosi, tidak hanya tentang laporan keuangan, apa saja. Ya, adik-adik juga sebenarnya bisa masuk kepada masyarakat yang baru selesai atau apa namanya pemuda-pemuda yang baru selesai SMA. Ya, mereka nih sebentar lagi tamat SMA bingung mau kemana gitu ya. Adik-adik bisa memberikan pelatihan kepada mereka. Oh, pelatihan membuat lamaran kerja atau pelatihan interview. Nanti kalau mereka bisa melewati masa interview, mereka mendapatkan pekerjaan, kemudian meningkatkan perekonomian keluarganya masing-masing. Hal-hal sederhana yang adik-adik mampu sharingkan kepada masyarakat di desa. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.